hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus,
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, Amin. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang kau. Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa lagi di hari Minggu ini. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya percaya walaupun kita berbeda tempat, tapi roh Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Mari pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau membawa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kami datang pagi hari ini Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang berlaku bagi kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Bawa kami untuk berjalan bersama-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, bawa roh kami untuk menyembah Engkau. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami mau datang kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru,
Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Untuk itu kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan,
pengagungan, setiap penyembahan kami Tuhan naik dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita boleh semakin diteguhkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Amin. Haleluya. Berjalan dalam lembah
Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi kita dipertemukan dalam kebersamaan ini, tentu semua karena kebaikan Tuhan. Dalam merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Kami mau merenungkan firman. Biarlah firman-Mu menguatkan kehidupan kami, sehingga dalam seluruh proses hidup yang boleh kami jalani, firman-Mu lah yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan persoalan yang kami alami. Dalam keterbatasan kami ya Tuhan, kami mohon pengurapan hadir dari Tuhan bagi kami semua tanpa terkecuali, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Bagimulah segala kemuliaan, hormat kekal selama-lamanya dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengambil nats bacaan kita menjadi dukungan di dalam renungan kita dalam kebersamaan ini, yaitu di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan ayat 21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Namun saya akan membatasi dengan 3 ayat saja dalam bacaan kita. Mari sama-sama kita menyimak dan memperhatikan ayat tersebut dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Hal yang penting dalam perhatian kita secara bersama-sama sebagai umat Allah, tentu haruslah melihat kepada keberadaan panggilan kehidupan kita sebagai orang yang telah dibenarkan, sebagai orang yang telah dikuduskan di dalam Tuhan. Sebab waktu-waktu yang akan kita lalui ke depan, di mana waktu tersebut diperuntukkan bagi kita datangnya dari Allah, supaya betul-betul kita melihat hakikat daripada diri kita masing-masing, bahwa dalam menjalani kehidupan ini ada kesadaran dari kita bahwa Tuhan menyertai seluruh perjalanan kehidupan kita, di mana kita hidup dalam sesuai kehendak Tuhan. Saya mengambil satu referensi ayat dalam Mazmur 90 ayat 12. Ayat ini seringkali kita dengarkan secara bersama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur mengajak kehidupan kita supaya setiap waktu yang kita jalani dalam kehidupan ini, sekiranya kita betul-betul melihat dan memperhatikan dalam satu sikap yang bijaksana dalam kehidupan ini. Pemazmur memberi dorongan bagi kita yang hidup di kekinian, supaya melihat setiap keberadaan kehidupan kita, sehingga dalam seluruh waktu yang boleh kita jalani, kita tidak terjebak dengan persoalan yang sia-sia
dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita melihat daripada latar belakang daripada penulisan ini, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah cara hidup orang-orang yang ada di Efesus seringkali mempengaruhi cara hidup yang ada di jemaat Efesus. Sebab kita tahu bahwa salah satu kebiasaan yang dilakukan jemaat pada waktu itu adanya sinkritisme, adanya pengaruh-pengaruh yang datang dari luar masuk ke gereja, mempengaruhi cara hidup dari jemaat itu sendiri yang tidak lazim, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itulah Paulus menyatakan surat kepada jemaat supaya betul-betul mereka memperhatikan keberadaan kehidupan mereka di dalam sikap keseharian mereka, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan persoalan apapun yang terjadi. Yang kedua, perlu kita perhatikan bahwa surat ini ditutup dengan peringatan bahwa setiap orang Kristen akan selalu berada dalam konflik dengan kuasa kegelapan. Tetapi perlu kita perhatikan secara bersama-sama bahwa Allah memberikan senjata kehidupan itu untuk kita pakai, yaitu iman di dalam Kristus Yesus. Nah, saya ingin mengantar seluruh jemaat untuk memperhatikan secara bersama-sama satu nats ini menjadi perenungan bahwa setiap orang percaya harus sadar betul akan keberadaan panggilannya di dalam Kristus. Saya akan membaca ayat 15 dalam nats bacaan kita tadi. Poin pertamanya adalah sikap memperhatikan. Ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kalau dalam terjemahan lama mengatakan seperti ini, sebab itu ingat baik-baik bagaimana kamu melakukan dirimu bukan seperti orang yang tiada berakal, melainkan seperti orang yang berakal. Dalam terjemahan bahasa sehari-hari mengatakan, sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan seperti orang-orang bodoh, hiduplah seperti orang-orang bijak. Nah, kalau memperhatikan daripada nats renungan kita pada ayat 15, ada kata penghubung. Kata penghubung itu merupakan kata penting yang mengantar kita untuk memahami nats ini secara keseluruhan. Di situ mengatakan karena itu. Karena itu. Nah, pada ayat sebelumnya, karena didahului dengan karena itu, maka kita penting untuk memperhatikan dua ayat berturut-turut sehingga jelas dalam ayat 15 apa maksud daripada Rasul Paulus mendorong setiap jemaat yang ada di Efesus untuk memperhatikan cara hidup mereka di dalam Kristus. Ayat 13 dan 14 mengatakan begini. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur,
dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Perhatikan ayat 15, karena itu. Menarik sekali apa yang dibahasakan oleh Rasul Paulus pada ayat 13, ayat 14 itu menekankan tentang kehidupan yang telah nampak sebagai orang-orang yang telah ditebus di dalam Tuhan. Sebab ayat 13 mengatakan, tetapi segala sesuatu sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah betul-betul setiap orang percaya melihat keberadaan dirinya di dalam menjalani hidup ini. Bukan sesuatu hal yang kontra dalam kita bersikap di dalam hidup ini. Bahwa dalam setiap kehidupan kita harus betul-betul nampak di mana sikap itu terlihat dengan jelas dalam seluruh peristiwa kehidupan kita. Karena itu, perhatikan, karena itu, apa lanjutan daripada ayat ini? Perhatikan dengan seksama. Perhatikan dengan seksama. Kalau dalam penyelidikan frasa dalam bahasa Yunani, maka kata menyelidiki, kata memperhatikan itu sama pengertiannya dengan investigasi, menyelidiki. Jadi maksud daripada perkataan Rasul Paulus itu mengandung perhatian atau sikap seseorang yang serius memperhatikan dan bertindak dengan penuh hati-hati di dalam kehidupan ini. Kenapa kita melakukan hal tersebut? Karena memang dalam setiap kehidupan kita, kita akan dibawa pada proses kehidupan. Dan proses inilah yang sering kali menjadi sesuatu hal yang dapat menyimpangkan iman kita di dalam Kristus Yesus. Jadi jelas sekali bahwa arahan Paulus dalam kehidupan kita adalah supaya kita bersikap hati-hati, bertindak hati-hati dengan cara hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena seringkali kita membangun satu kehidupan yang memang kontradiksi. Kita melakukan sesuatu hal yang salah, kadangkala kita melakukan sesuatu hal yang benar dalam kehidupan ini. Nah, Paulus tentu tidak menginginkan kehidupan seperti itu dibangun oleh jemaat yang ada di Efesus. Seperti dalam latar belakang yang saya sampaikan, bahwa ada cara-cara hidup yang tidak lazim dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus. Apa itu? Sinkritisme. Artinya menduakan Tuhan, mencampurkan kebiasaan iman di dalam Kristus dengan kebiasaan-kebiasaan yang dipenuhi dengan penyembahan-penyembahan berhala. Sebab di Efesus itu terkenal dengan satu penyebutan yang betul-betul mereka agungkan, yaitu Dewi Artemis atau Dewi Diana. Karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita melihat keberadaan kehidupan kita. Seperti perkataan Rasul Paulus, perhatikan dengan seksama. Maksudnya adalah mari kita betul-betul melihat keberadaan kehidupan kita yang terpanggil, yang telah dibenarkan, yang telah dikuduskan di dalam Tuhan untuk melakukan
setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Dimuliakanlah Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, terpujilah namanya. Kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan. Kami sungguh percaya rahmat anugerah-Mu menuntun hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganku yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganku yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tanganku yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tanganku yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami boleh datang kepada-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau mengasihi kami. Kau mencintai setiap kami Tuhan. Biar tangan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus berjalan di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami tak akan takut, kami tak akan gentar. Karena kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Yesus bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.